kita menjelaskan proses pembuatan kimchi, kita cari tahu dulu yuk, apa sih itu kimchi? Latar belakang dari kimchi, kimchi merupakan bioteknologi konvensional. Pengertian bioteknologi konvensional sendiri adalah bioteknologi tradisional yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, seperti bakteri dan ragi, untuk fermentasi menghasilkan produk bermanfaat. Salah satunya yaitu kimchi. Proses fermentasi meningkatkan cita rasa, daya tahan, dan nilai gizi makanan dengan mengubah glukosa menjadi senyawa seperti asam organik dan karbon dioksida. Kimchi, asinan sayur khas Korea, difermentasi oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus kimchi yang menghasilkan asam laktat sebagai penguat alami. Fermentasi ini juga meningkatkan kandungan vitamin C, K, dan antioksidan serta probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menyeimbangkan mikroflora usus. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi kita mendapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat kimchi dengan cita rasa yang autentik. Yang kedua, bagaimana peran mikroorganisme dalam proses fermentasi kimchi. Dan yang terakhir yaitu apa saja perbedaan karakteristik kimchi yang difermentasi di suhu ruangan dalam kurun waktu 2 hari dan 4 hari. Ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui cara proses pembuatan kimchi dengan cita rasa yang otentik sehingga dapat diterapkan dalam pembuatan kimchi yang berkualitas tinggi dengan metode tradisional. Yang kedua, mengetahui peran mikroorganisme dalam proses fermentasi kimchi dan bagaimana mikroorganisme tersebut memengaruhi rasa dan tekstur produk sehingga dapat meningkatkan kontrol kualitas dalam produksi kimchi. Yang terakhir, mengevaluasi berapa hari sebaiknya kimchi difermentasi secara langsung untuk menentukan kimchi yang bagus dan siap untuk dikonsumsi. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian dari proses pembuatan kimchi. Pertama yaitu menambah wawasan tentang pembuatan kimchi dengan cita rasa otentik sesuai dengan metode tradisional Korea yang dapat digunakan untuk memproduksi kimchi berkualitas tinggi baik secara rumahan. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran mikroorganisme dalam proses fermentasi kimchi serta dampaknya terhadap rasa dan tekstur sehingga dapat membantu dalam pengontrolan kualitas dan konsistensi produk kimchi. Nah, yang ketiga yaitu memberikan pengetahuan bagi siswa tentang pentingnya waktu dalam penyimpanan fermentasi dan pengaruhnya terhadap rasa dan tekstur kimchi yang dapat diterapkan dalam pembuatan produk fermentasi lainnya. Yang keempat yaitu membantu siswa mengerti tentang fermentasi sebagai proses bioteknologi sederhana yang bisa digunakan untuk memahami perubahan dalam makanan dan aplikasi mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi yang berguna bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam membuat produk fermentasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti bahan, mikroorganisme, dan waktu fermentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau yang bisa disebut bioteknologi tradisional itu mengacu pada penerapan teknik-teknik bioteknologi yang sudah ada sejak lama dan lebih sederhana. Tanpa menggunakan rekayasa genetika, ini melibatkan penggunaan mikroorganisme atau proses biologis alami untuk menghasilkan produk seperti fermentasi pada pembuatan makanan dan minuman, misalnya tempe, yogurt, bir, serta dalam pengolahan limbah. Meskipun tidak melibatkan modifikasi genetik, bioteknologi konvensional tetap memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Nah, selanjutnya kita akan membahas bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah cabang bioteknologi yang melibatkan teknik-teknik canggih seperti rekayasa genetika dan biologi molekuler untuk memodifikasi organisme pada tingkat molekul atau genetik. Nah, teknologi ini pula memungkinkan perubahan atau pengenalan sifat baru pada organisme, seperti tanaman yang tahan hama atau GMO, produksi obat-obatan seperti insulin melalui mikroorganisme yang dimodifikasi genetik, dan pembuatan vaksin. Bioteknologi modern juga memiliki aplikasi yang luas dalam bidang kesehatan, pertanian,
pertanian dan industri, serta dapat menghasilkan produk-produk yang efisien dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, kami akan membahas dasar teori tentang produk kimchi. Kimchi adalah makanan fermentasi tradisional khas Korea yang terbuat dari sayur-sayuran, terutama sawi putih, yang difermentasi dengan cara alami menggunakan proses bioteknologi konvensional. Dalam pembuatan kimchi, sayuran diberikan bumbu-bumbu khusus dan melalui proses fermentasi yang mengubah rasa dan tekstur makanan. Proses fermentasi ini melibatkan mikroorganisme yang ada secara alami pada bahan baku atau yang ditambahkan, yang mengubah gula dalam sayuran menjadi asam laktat, sehingga memberikan rasa asam yang khas pada kimchi. Selanjutnya adalah mikroorganisme kimchi. Kimchi adalah makanan fermentasi tradisional Korea yang mengandalkan bakteri asam laktat atau bak, seperti Lactobacillus kimchi, Lactobacillus plantarum, dan Leoconostoc mesenteroides untuk mengubah gula dalam sayuran menjadi asam laktat. Proses fermentasi ini memberikan rasa asam khas, bertindak sebagai pengawet alami, serta meningkatkan nilai gizi dengan menambahkan senyawa bioaktif seperti vitamin C, vitamin K, dan antioksidan. Sebagai probiotik, Lactobacillus kimchi membantu menyeimbangkan mikroflora usus, memperkuat sistem kekebalan, dan berpotensi mencegah penyakit metabolik, kardiovaskular, serta kanker. Nah, selanjutnya kita akan ke pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap fermentasi kimchi selama 2 hari atau di kontainer pertama dan yang 4 hari di kontainer kedua, terjadi perubahan signifikan pada beberapa parameter seperti pH-nya, rasa, tekstur, aroma, jumlah gas atau gelembung, dan keamanan konsumsi. Yang pertama, kita akan bahas pH. Pada hasil pengukuran menunjukkan bahwa pH kimchi menurun seiring bertambahnya waktu fermentasi. Pada kimchi kontainer pertama, pH turun dari 4,67 menjadi 3,68 pada 2 hari. Sedangkan pada kimchi kontainer kedua, pH terus menurun hingga 3,57 setelah 4 hari. Penurunan pH ini disebabkan oleh aktivitas bakteri asam laktat yang menghasilkan asam laktat sehingga meningkatkan tingkat keasaman kimchi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tekstur kimchi. Di kontainer 1 masih memiliki tekstur yang renyah karena belum difermentasi lama. Namun pada kontainer 2 teksturnya menjadi sedikit lunak karena proses fermentasinya yang lebih lama, menyebabkan enzim dan bakteri menguraikan struktur sel sayuran, membuatnya menjadi lebih lembek. 4. Ada aroma. Aroma kimchi juga mengalami perubahan. Kimchi yang difermentasi selama 2 hari memiliki aroma asam dan segar. Sementara kimchi yang difermentasi selama 4 hari memiliki aroma yang tajam dan khas fermentasi. Hal ini disebabkan oleh produksi senyawa volatil yang dihasilkan oleh mikroorganisme selama fermentasi. Itu aroma. Aroma kimchi juga mengalami perubahan. Kimchi yang difermentasi selama 2 hari memiliki aroma yang asam dan segar. Sedangkan kimchi yang difermentasi selama 4 hari memiliki aroma yang lebih tajam dan khas fermentasi. Hal ini disebabkan oleh produksi senyawa volatil yang dihasilkan oleh mikroorganisme selama fermentasi. Nah, yang kelima yaitu gas atau gelembung. Gas atau gelembung mulai muncul dalam jumlah sedikit pada kimchi yang difermentasi selama 2 hari. Sementara pada kimchi yang difermentasi selama 4 hari, jumlah gelembung gas lebih banyak. Hal ini menandakan bahwa aktivitas bakteri fermentatif semakin meningkat menghasilkan lebih banyak gas karbon dioksida sebagai produk sampingan fermentasi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa durasi fermentasi sangat berpengaruh terhadap karakteristik kimchi. Jika menginginkan kimchi dengan rasa yang lebih segar dan teksturnya, fermentasi selama 2 hari sudah cukup. Namun, jika menginginkan kimchi dengan rasa yang lebih asam, aroma khas fermentasi, dan tekstur lebih lunak,
maka fermentasi selama 4 hari lebih disarankan. Tahap awal kita siapkan sawi putih, pisau, dan juga talenan. Kita siap untuk memotongnya. Setelah kita sudah potong sawi putihnya, kita cuci terlebih dahulu. Pastikan di sisi-sisinya sudah bersih ya. Setelah sawinya sudah dicuci, kita taburi garam per lembarnya. Dan fokuskan taburi garam di bagian batang sawinya. Pastikan bagian sawinya sudah terkena garam semua. Kita ulangi step ini sampai semua sawi putihnya habis. Step kedua, siapkan panci dan 300 ml air. Masukkan 300 ml air. Setelah itu, kita masukkan 5 sendok makan tepung. 1, 2, 3, 4, 5. Terus setelah itu, panaskan dan kita aduk sampai merata. Apinya sudah panas, kita aduk sampai merata dan tunggu sampai mendidih. Setelah air dan tepungnya sudah merata dan mendidih, maka teksturnya akan menjadi seperti bubur. Setelah itu, kita akan memasukkan 1 sendok makan gula dan akan diaduk rata. Nah, setelah sudah merata dan teksturnya sudah bagus seperti ini, maka pasta yang nantinya akan dijadikan bahan untuk pembuatan kimchi sudah jadi, guys. Step selanjutnya yaitu kita akan memotong wortel dan lobak. Kemudian siapkan bawang bombay, bawang putih dan juga jahe, lalu potong bawang bombay dan masukkan ke dalam chopper bersama dengan bawang putih dan juga jahe. Baik, selanjutnya kami akan memotong daun bawang. Tahap selanjutnya kita akan memasukkan soljut atau udang fermentasi ke dalam wadah sini. Lalu setelah dimasukkan kita akan tiriskan airnya, lalu kita cincang kembali. Setelah dicincang, kita masukkan roti baru sebanyak 90 gram. Lalu kita masukin udang fermentasi. Lalu kita masukin ini. Kita masukin air sedikit. Jangan lupa dituangkan kita tekan. Lalu kita masukin semua bahan yang udah kita coba tadi. Selanjutnya kita akan mengolesi setiap sisi sawi dengan bumbu yang telah kita buat.
oleskan seluruh sisi sawinya, kita masukkan ke wadah untuk difermentasi. Gila, enak banget kayak yang di Hanamasa. Keren. Oh, ini pakai udang fermentasi. Udah nyobain, cobain dia. Enak, tapi asam. Kimchinya enak banget nih. Oh my god. Ini tuh gede. Iya. Gak usah jujur. Doa dulu. Bismillah. Moga aman. Iya. Aman gak aman? Ini yogurt kamu dah. Ini berak ya. Jangan. Enak. Asam, tapi enak. 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 Ada videonya di sini semua. Nggak boleh di bang. Pas review, jaga muka. Yummy. Ya satu. Beneran nggak? Beneran. Gue nggak tahu sih rasa kimchi sebenarnya gimana. Gue juga mungkin ini bisa lebih kurang asam. Maksudnya kayak dikurangin asam. Oke. Tapi iya anjir. Ada juga yang matahari lebih asam. Oh. Tapi udah enak. Enak kok. Yeay. Kecap enak. Enak dari 100. 1, 2, 3. Jago banget. Thank you guys. Kasih ini paling jago. Kalau mau lagi di bawah masih ada. Oke. Nat, ya udah ikut aja Nat. Aku mau kerjain makalah. Ya udah. Arigato gozaimasu. Enak banget, kamu ini banget. Kalau suka yang parah-parah gitu enak. Langsung bisa. Aduh banyak banget sih sumpah. Kan anjay. Yummy. Enak cuman emang asam, tapi enak. Tapi bisa ditoleransi gitu nggak asam? Asin nggak? Asin nggak? Cuma asamnya yang bikin enak. Oh, oke. Oh, ketua konilnya bentar ya, aku cari yang bikin kue itu asamnya. Jadi nanti kalau jangan banyak yang udangnya berasa gak? Nyam. Kayak mau mabuk tau nggak? Mau nggak sih? Kayak muji gae. Waduh. Jur, ini lo abis sakit perut lo. Gimana? Jadi waktu digigit kali asam banget. Terus tiba-tiba